Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat? Tetap semangat, tetap mencintai meski tersakiti, tetap berjuang meski terbuang. Oke, teman-teman, berbicara tentang public relations, kadang-kadang atau sering kali terdengar akan image yang buruk berbicara tentang PR ini. Ada yang menerjemahkan, PR itu cuma modal tampang. Cantik, cakep, PR lah, modal wangi. Atau PR seringkali disebut sebagai yang lebih parah nih ya, alat untuk menutupi kebohongan. PR hanya sebagai alat untuk penguasa, sebagai alat-alat atau cara-cara untuk propaganda kepada masyarakat. Nah, tetapi berbicara tentang PR jadi suatu hal yang menarik, karena ternyata fungsi-fungsi PR ini dilaksanakan secara khas hampir di setiap organisasi, atau bahkan di semua organisasi. Organisasi yang kecil misalnya SD, sekolah dasar yang ada di desa pun misalnya, tentu juga mengenalkan bagaimana organisasinya, bagaimana kelebihan-kelebihan yang ada di dalam organisasinya atau di dalam SD-nya untuk menarik minat dari para peserta didik untuk mendaftar ke sekolahnya. Itu di lingkup yang terkecil. Dan di semua lini, PR ini fungsi-fungsinya tentu dilakukan, meskipun belum ditemukan secara khusus ada divisi PR di sana. Berbicara tentang definisi public relations, ada banyak sekali kita temukan. Bahkan di tahun 1987 pernah dilakukan penelitian, itu hampir 2000 definisi ditemukan mengenai public relations. Sangat banyak berbicara tentang public relations. Namun kalau boleh, saya mencoba untuk memilah-milah beberapa definisi-definisi yang tentu menarik dan bisa mencakup banyak hal mengenai PR. Berbicara tentang sejarah PR, kita mengenal Bapak Ivili, Mr. Ivili. Ya, Mr. Ivili ini di tahun 1906 sudah melakukan strategi dan taktik PR untuk menyelesaikan berbagai krisis yang ada di Amerika Serikat. Dia menggunakan publication, kemudian publisitas, kemudian press relations, promotion juga. Dia menggunakan ini untuk mengantisipasi atau menyelesaikan krisis yang ada di perusahaannya di Amerika Serikat. Kemudian kita melangkah di tahun 1987, kita ketemu dengan Institute of Public Relations yang mengatakan praktek PR adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan. Menjadi menarik, upayanya harus terencana dan sustainable, berkelanjutan, berkesinambungan, dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan khalaqnya. Memelihara saling pengertian, menyampaikan niat baik dari organisasi, dan memelihara saling pengertian. Kata memelihara tentu tak cukup hanya dilakukan satu kali, begitu ya. Berbicara tentang memelihara, maka butuh proses yang berkesinambungan. Memelihara hubungan komunikasi antara dua orang misalnya, tentu harus ada kedekatan, harus ada perhatian khusus pada saat dia sakit, pada saat dia membutuhkan kita ada, sehingga pemeliharaan hubungan ini akan berjalan dengan baik. Kemudian kita melangkah di tahun 1994. Menurut Vance and Wagnall, American Standard Dictionary ini mengatakan suatu kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara, lagi-lagi menciptakan dan memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan atau sepak terjangnya. Lagi-lagi memelihara.
menciptakan tetapi juga harus memelihara. PR ini harus punya sense gitu ya, untuk ngopeni dalam bahasa Jawa. Bagaimana hubungan-hubungan baik antara, kalau tadi disampaikan oleh Vincent Waknal tadi, dari pihak luar terhadap pihak internalnya. Bagaimana pihak luar ini punya kepercayaan, mereka punya pandangan yang baik terhadap organisasi, sehingga reputasi organisasi ini tentu juga menjadi baik di mata mereka. Memelihara menjadi hal yang penting. Webster New World Dictionary mengatakan humas adalah suatu filsafat sosial dan manajemen yang dinyatakan dalam kebijaksanaan beserta pelaksanaannya. Kebijakan-kebijakan, langkah-langkah yang dilakukan organisasi dan dilaksanakan, tentu hal ini menjadi harapan-harapan bagi publik, harapan-harapan bagi masyarakat, yang melalui interpretasi yang peka mengenai peristiwa-peristiwa. PR itu butuh kepekaan. Sekarang, misalnya dalam situasi sekarang sedang langka minyak goreng, atau dalam situasi sekarang ada pandemi COVID nih, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh PR untuk memelihara hubungan baik? Apa yang harus dilakukan PR untuk menginterpretasikan gitu kepekaannya terhadap peristiwa-peristiwa yang ada? Sebagai PR pemerintah Kota Salatiga misalnya, ada kebijakan, tentu hal ini baik gitu ya untuk menekan penyebaran COVID-19. Waktu itu ada kebijakan untuk mematikan lampu di kota-kota tentunya pada jam 7 atau 8 malam. Tentu banyak pro kontra di masyarakat. Setiap kebijakan, setiap tindakan yang dilakukan tentu akan ada pro dan kontra, dan PR harus bisa mengantisipasi hal ini. Kira-kira kalau pesannya bentuknya seperti ini, akan terjadi pro dan kontra di masyarakat seperti ini. Kembali kepada contoh kasus tadi, yang mana kebijakan pemerintah adalah mematikan lampu di jam 7 atau 8 malam untuk menekan pada saat itu tinggi-tingginya kenaikan COVID-19 pada kenaikan kedua ya, atau pada gelombang kedua pada saat itu. Masyarakat ada pro dan kontra. Ada yang menyebut, loh, ini menghilangkan virus laron atau virus COVID nih, kok lampunya yang dimatikan? Tentu ada pertimbangan berbagai hal. PR ada dalam fungsi manajemen gitu ya, ada dalam kaitan-kaitan atau ada dalam kerjasama manajemen. Bagaimana tentu kebijakan ini harus sudah digodok begitu ya oleh manajemen, sehingga pada saat ada pro dan kontra maka solusi-solusinya juga sudah disiapkan. Masyarakat ada pro dan kontra, dan PR harus bisa mengantisipasi hal ini. PR harus menyampaikan kebijakan ini, meskipun itu tentu akan menimbulkan mungkin lebih banyak kontranya daripada pro-nya. Dan tentu harus dibarengi dengan komunikasi-komunikasi terencana untuk mengefektifkan komunikasi ke publik, sehingga publik mengerti kenapa sih dilakukan kebijakan ini, dan juga langkah-langkah tindak lanjut apa sih untuk memelihara hubungan ini. Bagaimana masyarakat memberikan bantuan kepada mereka yang ya jualan begitu ya, sehingga harus tutup di awal waktu. Bagaimana tindakan persuasif pemerintah juga dibarengi dengan perhatian pemerintah kepada mereka. Bagaimana pemerintah mendengar suara-suara dari masyarakat. Dan banyak hal lagi. Komunikasi dua arah harus terbangun. Kebijakan-kebijakan tentu harus berbasis pada kebutuhan masyarakat. Publik, yang kemarin saya sampaikan ya, publik dalam PR itu bisa terbatas oleh faktor geografis maupun faktor psikologis. Tentu berbicara tentang hal ini, ibaratnya kita yang punya 3 saudara itu aja warnanya ada 3, keinginannya ada 3, apalagi masyarakat. Segi 190.000 gitu ya, atau 130.000 lah, kalau 198.000 warga Salatiga itu kan tentu dengan mereka yang masih bayi dan lain sebagainya. Tapi mungkin 130.000 yang mereka tentu sudah bisa menyuarakan atau menyampaikan pendapat-pendapatnya, tentu ada berbagai macam. Dan bagaimana
PR ini harus mengantisipasi hal ini dan menyampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Definisi public relations yang lain menurut J.C. Seidel, proses berkelanjutan dari upaya manajemen untuk mendapatkan goodwill dan pengertian dari pelanggan, karyawan, serta masyarakat secara luas dengan menjalankan analisa perbaikan terhadap diri sendiri dan juga dengan membuat pertanyaan. Ingat prinsip PR, terbuka, konsisten, adil atau fair, dua arah. Tentu hal ini menjadi penting kalau kita berbicara tentang mendapatkan goodwill dari pelanggan. Kalau berbicara tentang bagaimana organisasi ini bisa diterima dengan publiknya, bagaimana komunikasi dua arah ini bisa dijalin dengan baik sehingga goodwill, pengertian ini akhirnya tercipta. Dan ingat, menjalankan analisa dan perbaikan terhadap diri sendiri. Artinya, kondisi internal ini juga harus diperhatikan, bro and sis, teman-teman ya. Kalau berbicara tentang ini loh organisasi kami seperti ini, nah tentu itu harus juga tertanam juga di mata atau di benak para karyawan di organisasi itu. Pengen menunjukkan bahwa kami adalah perusahaan yang, misalnya kalau berbicara tentang polisi gitu ya, Pak Kapolri punya semboyan, punya tagline presisi. Presisi tentu harus ditanamkan dalam benak gitu ya, dalam image internalnya, sehingga bagaimana presisi dengan berbagai indikator keberhasilannya ini bisa ditampilkan oleh teman-teman kepolisian, sehingga benar dikatakan polisi presisi. Internalnya tentu, budaya organisasinya tentu juga harus dibangun seperti ini, sehingga tagline presisi ini benar-benar dirasakan di masyarakat. Analisis terhadap diri sendiri tentu membutuhkan proses, dan proses berkelanjutan terus disampaikan kepada masyarakat, terus disampaikan kepada publik tentang keberhasilan-keberhasilan atau ya komunikasi-komunikasi yang dibangun kepada publik untuk menyampaikan bahwa kita terus berbenah, kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. W. Emerson Reck mengatakan bahwa public relations adalah kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan, pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang atau golongan. Kepentingannya ada di publik, kepentingannya ada di teman-teman karyawan, kepentingannya ada di masyarakat, agar dengan kita mewadai, dengan kita menerima kepentingan-kepentingan mereka gitu ya, dengan kita bisa menjembatani komunikasi dan mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan, akhirnya organisasi atau lembaga kita memiliki kepercayaan, memperoleh kepercayaan dan jasa baik dari mereka. Hubungan timbal balik tentu menarik. Bagaimana pada saat perusahaan mampu untuk menyejahterakan orang-orang di lingkungannya, di lingkungan sekitarnya. Saat mereka mampu membina hubungan baik itu, tentu ya organisasi ini akan dijaga. Ibarat orang pada saat baik dengan lingkungannya, baik dengan sekitarnya, punya reputasi yang baik, punya kepercayaan. Pada saat terjadi sesuatu hal yang membela ya orang lain nantinya, kita nggak perlu banyak bicara. Si Adi, si Betty, si Caca bukan orang seperti itu. Saya mengenal dia sebagai orang yang seperti ini. Berbicara organisasi juga sama apabila kita tarik ke dalam lingkup yang lebih besar. Saat mampu untuk berbuat baik dengan lingkungannya, menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan publiknya, ini akan terjaga. Howard Bonham mengatakan public relations adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperbesar kepercayaan publik terhadap seseorang atau organisasi. Bonham mengatakan seni untuk menciptakan pengertian publik. Berbicara tentang seni ini sangat dekat dengan keindahannya. Makanya kalau kita melihat suatu lukisan, mungkin hanya menggunakan pensil,
tetapi nilainya bisa tak terbayangkan begitu, karena berbicara tentang seni, berbicara tentang keindahan, berbicara tentang kreativitas, keindahan dan kreativitas untuk ya tadi menciptakan hubungan yang baik, untuk menciptakan pengertian publik sehingga kepercayaan ini mampu terjaga dengan baik. Dan kemudian yang cukup lengkap disampaikan oleh Dr. Rex Harlow. Ini beliau sudah mengumpulkan gitu ya berbagai pengertian. Kemudian Rex Harlow ini mencoba untuk memasukkan atau mengumpulkan pengertian-pengertian atau definisi yang tepat mengenai public relations. Dan beliau mengatakan, Dr. Rex Harlow ini, PR adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publik ya. PR ini pasti ada di setiap organisasi. Fungsi-fungsinya pasti dilakukan, meskipun secara khusus tadi saya sampaikan divisi PR mungkin belum ada. Karena hubungan komunikasi ini penting. Hubungan komunikasi pengertian dengan publik ini memang harus dipelihara, internal dan eksternal. Menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan atau permasalahan. PR harus dekat dengan manajemen. Bagaimana komunikasi ini bisa terjaga dengan baik di lingkup internal dalam lingkup manajemen. PR harus ada di setiap lini ini, utamanya dalam berkomunikasi. PR tentu tidak bisa menjanjikan banyak pada saat karyawan menuntut untuk gaji yang tinggi, karena harus ada di lingkup manajemen. Tetapi PR harus memelihara komunikasi ini, harus disampaikan pernyataan-pernyataan dari organisasi atau dari lembaga atau dari perusahaan, harus disampaikan kepada mereka. Dan kita juga harus bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik. Kita tidak bisa menjanjikan oke, bakal naik karena ada manajemen yang lain. Tetapi kebijakan-kebijakan ini gitu ya, yang nantinya akan disampaikan kepada publik untuk menciptakan saling pengertian. Membantu manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif. PR ada di lingkup internal menjadi penting. Bagaimana menciptakan budaya organisasi yang baik. Berbicara tentang salah satu gerai makan gitu ya. Di sana sering kita mengenal ada the favorite of the month gitu misalnya, atau karyawan terbaik minggu ini gitu. Nah, ini adalah cara-cara untuk menghargai, mengapresiasi mereka. Bagaimana budaya organisasi ini bisa dicontoh, bisa diambil gitu ya dari apa yang tadi karyawan terbaik ini lakukan. Kenapa sih dia bisa menjadi yang terbaik? Ini. Maka itu bisa menjadi contoh tentunya, bisa menjadi teladan, bisa menjadi salah satu menjadi salah satu figur begitu ya, untuk menerjemahkan budaya-budaya organisasi yang ada, diaplikasikan melalui salah satu sosok ini. Ada tambahan yang menarik dari Rex Harlow, yaitu bertindak sebagai sistem peringatan dini. Nah, untuk mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian dan teknik komunikasi yang sehat serta etis sebagai sarana utama. Nah, ini menarik. Bisa menjadi antisipasi, menjadi sistem peringatan dini. Kalau seperti ini, maka nanti mungkin respon publiknya akan seperti ini. Kalau respon publiknya seperti ini, nanti kita harus melakukan ini. Kalau bentuk pesannya seperti ini, wah ini akan bahaya nih. Karena di publik pasti akan ini. Nah, PR harus bisa mengantisipasi hal ini. PR harus bisa memberikan masukan kepada pimpinan, menjadi penasihat ahli, expert prescriber, bahwa kira-kira kalau terjadi hal-hal ini, apabila ini disampaikan kepada publik, maka publik akan seperti ini. Maka perlu menyampaikan dengan cara seperti ini. Kalau pesannya bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, mungkin akan timbul berbagai interpretasi yang berbeda dari yang kita harapkan di publik. Maka mungkin sebaiknya seperti ini. Alarm, sistem peringatan dini. Dan ingat, pakai penelitian ya teman-teman.
kita harus melakukan evaluasi juga, ya, mengevaluasi dari berbagai hal yang dilakukan oleh organisasi. Berbasis pada penelitian, tentunya berbasis pada riset. Dan teknik komunikasi yang sehat, berbicara tentang sehat, ini sehat itu orang ngeluh, sehatku ya ora linu-linu. Sehat itu ya komunikasi bisa berjalan dengan baik, hubungannya ikhlas gitu ya, saling menerima. Kalau dalam hubungan pernikahan ada sakinah, mawadah, warahmah. Api-api ditompo mawadah. Tapi nek ono sing elek-elek yo ditompo gitu. Yuk sama-sama berjuang untuk menjadi baik. Karena rahmahnya, karena kasihnya, sayangnya, sehingga pada saat ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan harapan kita, ya kita menerima. Ono masakan kok kepedesan dalam suatu keluarga misalnya, ono masakan kok kasinan, ya ini adalah dinamika gitu. Dan nek sing apik-apik nompo, sing elek-elek kita harus bisa menerima. Dan tentu hal ini sebagai rangkaian gitu ya, untuk bisa menjadi lebih baik. Di minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang Frank Jeffkin yang mana bisa menerjemahkan secara lengkap ya, berbicara tentang PR adalah semua bentuk komunikasi yang terencana ke dalam maupun keluar, internal dan eksternal ya, antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik berlandaskan saling pengertian. Ini juga menarik dan nanti kita akan bahas tentang kelanjutan dari PR ini. Dari definisi untuk teman-teman bisa menarik benang merah betapa pentingnya PR, dan PR itu ada dalam dirimu. Dilakukan dari sekarang untuk membantu orang menjembatani komunikasi yang baik. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, misalnya kita ketemu dengan orang, disapa kok dia diam aja ya, adakah kesalahan saya? Atau dengan sahabat kita, dia kok diam aja, bahkan mungkin malah membuang muka, adakah yang salah dari saya? Yuk segera dikejar. Bagaimana hubungan ini bisa dibina dengan baik? Kok ada hal yang gak enak nih? Apa nih? Ada salah saya apa nih? Seandainya memang tidak ada salah dan dia begitu, ya gak apa-apa. Tetapi tentu membina hubungan baik ini kita juga harus proaktif gitu ya. Kenapa sih ada yang salah dari aku? Atau kamu lagi bete memang? Oh kamu lagi dapet ya? Kok sensitif banget? Nah ini adalah cara-cara untuk membina hubungan baik. Begitu juga di lingkup yang lebih besar dalam organisasi. PR itu ada dalam dirimu. Terus semangat. Menjadi PR yang baik adalah menjadi manusia yang baik. Terima kasih.